Selamat siang, Laushi dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Esther Roma Uli dengan NIM 20053027 dengan dosen pengampu Bapak Joni MPD. Di sini saya akan menampilkan hasil presentasi PowerPoint saya dalam rangka memenuhi tugas proyek bahasa Mandarin. Langsung kita mulai ke slide selanjutnya, yaitu menerjemahkan atau Fanyi. Ini ada di modul 13. Ada beberapa kategori, yaitu yang pertama, hakikat penerjemahan. Penerjemahan adalah suatu upaya mengungkapkan kembali pesan dari suatu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam terjemahan, isi teks bahasa sasaran harus sama dengan isi bahasa narasumber, atau bisa aja bentuknya berbeda, namun maknanya tetap sama. Dengan demikian, makna atau pesan yang dimaksud dalam bahasa sumber dapat dipahami dan memiliki nilai yang sama dengan bahasa sasaran. Selanjutnya, yang kedua adalah kesepadanan dalam penerjemahan. Kesepadanan atau equivalensi memegang peranan yang sangat penting dalam penerjemahan, karena kesepadanan mempengaruhi penerjemahan untuk memiliki keberterimaan. Makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sasaran idealnya sepadan dengan makna atau pesan yang terkandung dalam bahasa sumber. Dalam proses penerjemahan, agar teks bahasa sasaran dapat diterima, penerjemahan diharapkan dapat mengungkapkan kembali pesan atau isi teks dengan tidak menyimpang dari apa yang diungkapkan di dalam teks bahasa sumber. Oleh karena itu, dalam penerjemahan kesepadanan atau equivalence, antara dua teks harus diutamakan. Selanjutnya yang ketiga adalah metode penerjemahan. Salah satu cara untuk mendapatkan padanan yang paling mendekati dengan bahasa sasaran adalah dengan menggunakan metode penerjemahan. Metode dalam penerjemahan berkaitan dengan keseluruhan teks. Pemilihan metode dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, berorientasi pada bahasa sumber, dan prosedur penerjemahan untuk mendapatkan kesepadanan. Dalam metode penerjemahan ini, ada beberapa bagian, terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama adalah metode penerjemahan kata per kata. Contoh hanzinya adalah Shiwang wa kai zhao. Shiwang wa kai zhao. Yang artinya, harap bunga mekar pagi hari. Kata-kata dalam kalimat di atas diterjemahkan sesuai kata per kata dalam bahasa sumber. Kata zhao merupakan nomina yang menyatakan waktu. Dalam BSA seharusnya menjadi adverbial yang menegaskan jarak waktu antara kejadian yang akan datang dan sekarang. Kata wa tidak perlu diterjemahkan bunga, karena konteks kalimat dalam BSU menjelaskan yang mekar adalah bunga. Selanjutnya, metode penerjemahan bebas yang kedua. Penerjemahan bebas biasanya terjemahan yang merupakan parafrasa yang jauh lebih panjang dari bahasa aslinya, serta sering bertele-tele dan berlebihan. Ini ada beberapa huruf kanji datanya, lalu diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, yaitu bahasa Mandarin baku mempunyai 4 nada yang berperan sebagai pembeda arti kata. Dalam bahasa Mandarin sering muncul kata-kata yang shengmu dan yunmu-nya sama dan nadanya menjadi alat untuk membedakan bunyi dan arti. Bahasa Tionghoa baku mempunyai 4 nada yang bunyi dan arti. Agak bertele-tele dan terulang-ulang terus kata-katanya. Selanjutnya terakhir adalah 3 metode penerjemahan harafiah. Data hanzinya adalah yang pertama adalah penggyo, 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 penggyo. Ini menggunakan nada 2 dan 1 yang memiliki arti adalah teman. Selanjutnya adalah de, yang artinya kepemilikan. Yang ketiga adalah shengri, yang menggunakan nada 1 dan 4 yang artinya ulang tahun. Dan yang terakhir adalah wanhui, yang menggunakan nada 3 dan 4 yang artinya pesta malam. Ada satu contoh yaitu Zhai Pengyou de Shengri Wanhui Shang Wang Yun Lun Yu Duele Shiji, yang artinya pada perayaan hari ulang tahun temannya, Wang Yunlong bertemu dengan Siti.
atau dapat dibalikkan yaitu Wang Yunlong bertemu dengan Siti di acara pesta ulang tahun temannya. Baiklah, kita lanjut ke dalam modul 14, yaitu membaca dan menulis huruf Hanzi. Yang pertama adalah membaca huruf Hanzi. Di sini ada beberapa contoh huruf Hanzi, kita bacakan satu persatu. Yang pertama adalah I. Yang artinya cinta. Ini terdapat 10 guratan dan menggunakan nada 4. Yang kedua adalah ba. Ini menggunakan nada 1, terdapat 4 guratan, serta artinya adalah harapan atau hope. Yang ketiga adalah sheng. Yang menggunakan nada kedua, dan terdapat 9 guratan, yang artinya adalah kota. Yang keempat adalah dian. Yang menggunakan nada 3, dan terdapat 9 guratan, yang artinya lampu. Yang kelima adalah yang menggunakan nada kedua, terdapat 2 guratan dan artinya adalah anak. Yang keenam adalah fan, yang menggunakan nada pertama dan terdapat 4 guratan, yang artinya adalah tanda. Yang kelima adalah gun. Ini menggunakan nada pertama dan artinya adalah terdapat 3 guratan dan artinya adalah kering. Yang ke-8 adalah wo, yang menggunakan nada kedua, mempunyai 9 guratan dan artinya adalah hidup. Yang terakhir, yang ke-9, ma, datar saja karena menggunakan nada pertama yang terdapat 3 guratan yang artinya jalan. Kita selanjutnya adalah membahas tentang menulis huruf Hanzi. Di sini ada beberapa contoh yang sudah ada di PowerPoint. Jadi kita coba tuliskan menggunakan pena. Di sini sudah terdapat ada beberapa aturan dalam penulisan huruf Hanzi. Yang pertama adalah tulis heng dulu terlebih dahulu baru shu. Yang artinya kita tulis heng dulu baru shu. Seperti ini kira-kira. Yang artinya adalah shu. Yang kedua adalah tulis pie dulu, kemudian na. Pie, na. Ya, dalam artinya ren. Selanjutnya kita tulis san. Menulisnya aturannya adalah menulis dari atas ke bawah. Dari atas yang pertama panjang dulu, baru agak pendek, yang tengah, baru yang terakhir panjang lagi. Kurang lebih seperti ini. Yang keempat, tulis bagian luar terlebih dahulu, kemudian bagian dalam. Tong. Kita buat. Kurang lebih seperti ini. Dan yang terakhir kita tulis terlebih dahulu, tulis tengahnya, bagian tengah terlebih dahulu, kemudian samping kiri kanan. Tengah, baru samping kiri dan kanan. Kurang lebih seperti ini. Baiklah, seperti itu kurang lebih hasil presentasi saya. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih.